rumah ini atau tanah yang ada di sini itu memang ada kejadian di masa lalu yang melibatkan beliau. Ya, kakaknya tadi kayaknya sebelum kita ngetik ini ada video. Nah, itu video lokasinya di mana, Kak? Itu di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Jadi nanti videonya diputar ya. Ya. Ada di samping sebelah sini. Sini atau sini? Sini atau sini. Oke, nanti ada videonya ya, dilihat aja. Jadi kakakku itu ke Bukalapak di pasar antik di Nah, temannya itu ada yang bawa boneka ini ke rumahnya. Tadinya mau buat anaknya. Nah, ketika lagi beres-beres, lagi iseng-iseng video gitu kan, akhirnya dia ngebalik tuh ke belakang gitu kan. Ngebalik. Nah, udah ngebalik gitu, tiba-tiba juga istrinya ternyata kemasukan. Kerasukan. Ya. Kerasukannya mungkin ada beban dalam dirinya yang tidak terluapkan, akhirnya ya, sugesti hal-hal gaib seperti itu. Kan kerasukan juga sebenarnya itu mah beban yang ada terpendam, di relate-relatein sama hal-hal gaib ya. Nah, sampai akhirnya dibalikin lagi ke awalnya yang udah tahu mah nggak mau terima lagi si penjualnya, gitu kan? Tapi dijual katanya ke penjual lain. Kenapa sih nggak mau diterima lagi? Dari ketika penjual itu masukin si boneka itu ke kontainer, itu memang setiap malam tuh katanya gerutuk gitu. Nah, dan katanya nih ketika kesurupan anak kecil itu, tolong pakai backsound sedikit. Jadi ceritanya pas kerasukan itu bukan anak kecil, walaupun bonekanya anak kecil. Jadi dia itu kayak usia belia terus terjadi hal yang tidak diinginkan, ya pembunuhan gitu ya. Dan badannya itu dibagi-bagi ke beberapa bagian, dan yang tersisa dan yang baru diketemuin itu katanya sih rambutnya aja, dan sampai sekarang tuh dia masih nyari nih kemana sih gitu kan. Oh, berarti sampai saat ini belum terungkap semuanya? Belum, katanya sih belum terungkap. Ya, jadi ya sudah itu nanti enggak lokasinya. Nah, itu justru itu kan dia nyari katanya. Ya, mungkin karena sampai saat ini belum terungkap, berarti belum ada lokasinya, lebih tepatnya di mana. Terus kenapa sih dia masuk ke boneka? Itu kan karena boneka organ tubuhnya masih lengkap ya. Jadi kayak dia ngerasa kalau gue masuk ke boneka gitu kan, organ tubuh gue lengkap lagi nih. Gitu. Nah, makanya ketika di video kenapa dia tiba-tiba ngebalik, katanya dia malu karena dia merasa gak cantik katanya. Gak cantik karena kan memang yang tersisa cuma rambutnya aja gitu kan, gak cantik. Terus dia bilang dia namanya Inti katanya, namanya Inti, sampai sekarang masih cari-cari. Dan intinya dia nangis, sebenarnya dia sedih karena dia butuh satu tempat untuk dia bertuju gitu kan. Cuman sampai sekarang tuh dia kayak cuman pindah sana, pindah sini. Kenapa sih pada takut gitu? Padahal dia cuman butuh tempat buat dia istirahat mungkin ya, buat dia istirahat, atau misalnya buat tempat dia ya memflashback masa lalunya, mengenang masa-masa ketika dia masih hidup mungkin ya. Jadi dia nangis, dia sedih kenapa harus dibalikin. Tapi kan makhluk-makhluk seperti itu juga ada yang memang berpengaruh negatif, ada yang berpengaruh positif gitu kan. Nah, kita kan nggak pernah tahu nih makhluk itu tuh berpengaruhnya ke kitanya nanti negatif atau positif. Akhirnya dikembaliin lagi, ada yang mau nampung lagi, terus kemasukan lagi, ada yang kemasukan lagi. Intinya dia butuh satu tempat aja minimal buat dia diam, diambil katanya dari boneka itu ya sama orang yang bisa katanya. Akhirnya si arwahnya itu diambil, disimpan di satu rumah, dan si bonekanya itu ya udah dijual lagi sekarang 50.000. Yang mau beli boleh cek link di bawah ini. Kayak gitu. Udah aman dong. Udah aman sih sebenarnya, cuman kan memang kalau kayak yang gitu-gitu kalau misalkan keluar yang lain biasanya masuk yang baru. Iya, mungkin karena ada sisa-sisa sebelumnya itu kan
bonekanya jadi agak lebih tetap kita mensugestikan boneka itu tetap jadi horor. Kira bisa kayak yang film itu lah. Ya, ada film The Doll. Iya. Dibunuh-bunuh. Annabelle. Di kantor ini mau disebutin juga? Boleh sekali. Saya simak ini. Oh, gimana Nggak, coba? pertanyaannya gini aja, yang di kantor sini pada takutnya sama apa? Kalau nggak ada takutnya ya pasti dianya jadinya cantik, seksi, bohai gitu kan. Kalau misalkan takut ya jadinya bentuknya ya begitu-begitu Rata-rata gitu. anak-anak di sini ngomongnya sih Song, cantik. berarti nggak takut dong, pada berani dong. Sebenarnya kalau dibilang takut enggak, cuma kadang ngagetin. Nah, itu. Oh, tadi Anda tidak mau mengakui. Enggak, kebetulan saya belum pernah lihat juga sih. Oke. Tapi kok tadi kaget gitu ya? Hah? Barusan ngomong kaget. Iya, itu. Soalnya kan rata-rata yang ini yang awal-awal pindah ya, pada ngomong bikin lah atau apalah. Banyak yang ngomong tuh ini, cewek ini cantik. Oke, jadi sebenarnya itu bisa aja sih, kayak rumah ini atau tanah yang ada di sini itu memang ada kejadian di masa lalu yang melibatkan beliau, sosok beliau ya, yang melibatkan sosok beliau yang sampai akhirnya itu menjadi sosok yang memang beliau gunakan untuk apa ya? Manifestasi. Itu Loh, kan memujudkan. Ya, jadi untuk dia berwujud gitu ya, maksudnya untuk dia berwujud gitu. Nah, kenapa sih ada hal kayak dia menampakkan gitu, misalkan atau dia datang ke alam mimpi? Karena kan mereka bisa memperkenalkan diri melalui alam bawah sadar kita gitu. Apalagi kan kalau kita tidur, kita ada di antara sadar dan nggak sadar. Iya. Nah, biasanya itu memang mereka bisa masuk ke alam situ buat ngasih tahu sebenarnya nih ada gua nih gitu kan. Di sini ada gua. Kita saling menghargai aja, jangan ya, karena kita juga nggak bisa ini ya, mereka kan diciptain juga berdampingan sama kita gitu kan, jangan sampai kita juga, dan mereka pun kehidupannya sama seperti manusia sebetulnya gitu kan, siapa tahu mungkin di alam sana juga ada handphone, ada Instagram, ada WhatsApp gitu. Iya nggak? Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau kenapa sih ada beberapa yang nampakin, bisa jadi rasa takut kita, bisa, betul. Tapi kan ada juga yang mereka nampakin hanya ngasih tahu bahwa ini ada gue loh. Kita saling menghargai aja. Kayak cuma ngasih tahu. Eksistensi aja. Oh pernah sih ini kejadian waktu dulu awal pindah sebulan 2 bulan itu masih berdua di belakang, kerja di belakang dulu. Itu tuh kita lagi iseng mainan sih. Oh ini apa namanya kayak pulpen gitu. Disimpan di sini. Saya diem kan. Ini muter. Itu kenapa itu? Gak ada yang pegang, ada yang nyentuh. Plus minus sih sebenarnya. Kalau dia bisa muterin barang, berarti dia merupakan jin terkuat yang ada di sini. Karena nggak semua hantu, nggak semua jin itu bisa ngelakuin hal-hal seperti itu. Apa itu sebutnya polter? Apa ya, lupa namanya. Nah itu dia tahu tuh, nih kameramen tahu nih. Nah, kameramen apa namanya? Nah, poltergeist gitu ya. Habis muter itu cuman 2 orang kan, itu lagi 2 orang, 1 orang tidur, saya lah tidur, saya sendiri lagi bangun sih, dan apa? Di ruangan ini doang. Ada hal-hal yang dilakukan yang tidak baik tidak di sini? Kayaknya enggak sih ya. Kayaknya kalau ada hal yang dilakukan tidak baik bisa jadi mereka nggak bisa terganggu karena mereka juga beberapa dari mereka memang tidak suka manusia-manusia yang melakukan hal-hal yang tidak baik, begitu. Mulai Udah rame. Iya. Ini kucing. Iya, karena emang kucing itu kan bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu dan biasanya energi negatif dari yang kayak gitu tuh bisa diserap sama si kucing. Nah, ya itu kadang kucingnya ini, kadang dia tiba-tiba menghilang. Jadi kalau dia kabur lewat dapur, itu kadang kita cari kemana itu kadang nggak ketemu, tapi tiba-tiba dia nongol sendiri udah di depan pintu. Ya, bisa jadi dia main-main. Nah, karena itu. Emang kucing tuh memang bisa, ya mereka bisa main, bisa berinteraksi. Makanya suka ada istilah kucing diajak main gitu. Kucing diajak main sama yang kayak gitu. Dan mereka juga kalau yang memang positif bisa ngajak main. Tapi kalau yang negatif justru takut sama kucing. Biasanya mbak-mbak Kunti itu takut sama kucing. Asli, mereka tuh biasanya lari gitu, kabur ketika lihat kucing. Mau coba dipanggil Mbak Kuntinya di sini? Oh. Tidak usah. Ya. Kalau mau ya silakan. Ya, coba pensilnya di sini lagi.
Nggak usah. Itu musrik kabarnya. Pusing dong. Anda itu. Akhirnya ya perbincangan hari Perbincangan ini udah selesai. Oke. Tetap stay tune ya di Jajate jawab terserah. Kita tunggu kehadirannya lagi ya. Ya. Jangan lupa di-subscribe, like sama di-share ya. Oke. Bye. Bye. Siap tuh, 2, 3. Loh, Anda. Terus saya ngapain? Loh. Oh ya udah. Yuk kembali lagi dengan kita. Ini kita ada berdua, bertiga. Apa? Ngapa?